Untuk mengetahui perkembangan terkini di Sulawesi Barat, kita sudah terhubung dengan Sirajudin, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Majene. Kepala BPBD Sulbar, maksud kami Pak Sirajudin, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Majene. Selamat malam Pak Sirajudin. Selamat malam ya. Iya, kami mendengar tadi informasi bahwa masih terjadi gempa susulan. Apakah saat ini masih terjadi gempa susulan atau seperti apa kondisi terkini di sana, Pak? Jadi untuk gempa susulan ini hanya terjadi sekitar 2 kali setelah gempa yang awalnya 5,9 itu. Jadi besarnya tidak lebih kecil daripada gempa awalnya. Baik. Untuk kondisi terkini Pak, pasca gempa di Sulawesi Barat saat ini seperti apa Pak? Jadi untuk kondisi terkini kami sudah berkoordinasi dengan semua unsur terkait. Karena ada beberapa tempat jalur poros Majene Mamuju itu ada 2 titik longsor. Kemudian kami juga sudah mendapat informasi dari Kecamatan Malunda yang merupakan pusat gempa ini. Masyarakat sudah pada mengungsi mencari ketinggian, tempat ketinggian. Karena mungkin mereka khawatir dengan info tsunami. Baik. Berapa luas atau kerusakan yang dialami di wilayah yang terdampak oleh gempa ini, Pak? Jadi saat ini kami baru mendapat informasi dari pihak kecamatan, karena tadi memang jaringan juga sempat rusak, komunikasi ke sana juga agak terganggu. Kemungkinan kami akan segera turun untuk melakukan asesmen. Tapi sudah ada beberapa info kami dapat, ada ratusan warga yang mengungsi di beberapa titik. Kemudian ada puluhan rumah yang dinyatakan rusak akibat gempa. Baik. Bagaimana dengan kondisi infrastruktur saat ini? Bagaimana dengan jaringan listrik, jaringan telepon? Apakah sudah normal kembali atau seperti apa laporan dari masyarakat sejauh ini, Pak? Ya, untuk jalur transportasi sudah normal. Tim dari unsur-unsur terkait sudah membersihkan longsor yang ada di jalan. Kemudian jaringan Telkom juga sudah mulai berfungsi. Jadi komunikasi sudah bisa lancar ke tempat pusat gempanya. Sejauh ini adakah laporan tentang korban jiwa Pak akibat bencana ini? Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa. Jadi kami terus melakukan komunikasi ke Kecamatan Malunda. Alhamdulillah belum ada laporan korban jiwa. Baik, Bapak tadi mengatakan ada beberapa warga yang saat ini mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena ketakutan terjadi tsunami dan juga yang jelas ada beberapa bangunan rumah juga yang rusak. Apakah dari BPBD sudah menyiagakan posko-posko pengungsian sejauh ini, Pak? Dan untuk sementara kami sudah teman-teman semua unsur sudah meluncur ke tempat kejadian dan siap membentuk posko-posko pengungsian. Dari hasil asesmen kecamatan juga sudah. Baik. Dari hasil asesmen sementara Pak Sirajudin, wilayah mana yang mengalami dampak paling parah akibat bencana ini? Ini wilayah Kecamatan Malunda. Ini sangat terasa goncangannya. Kecamatan Sendana, Tubuh Sendana. Ini ada 3 kecamatan ini yang sangat merasakan goncangan daripada gempa. Baik. Ini kami mendapatkan informasi terkait dengan rumah jabatan gubernur yang terkena dampak katanya rusak. Ini bagaimana kebenaran informasi ini bisa dikonfirmasi atau bagaimana nih Pak? Kami juga masih berkoordinasi dengan BPBD Provinsi karena itu berada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kami ini berada di Kabupaten. Baik. Karena memang di Mamuju juga terasa. Baik, dari data historikal sebetulnya apakah memang gempa memang sering terjadi di kawasan ini, Pak? Untuk gempa itu terakhir di tahun 80-an. Setelah itu sudah jarang terjadi gempa. Tapi ada beberapa kabupaten tetangga, Mamasa, Mamuju Utara, itu akhir-akhir ini terjadi gempa-gempa kecil. Baik. Pak Sirajudin, besarannya sekitar 3 koma. Baik. Terakhir mungkin bisa Anda sampaikan himbauan kepada masyarakat bahwa tadi juga dikatakan bahwa ini tidak berpotensi tsunami tetapi masyarakat masih panik. Lalu bagaimana kemudian arahan dari BPBD kepada masyarakat setempat, Pak? Jadi kami sudah berkoordinasi dengan BMKG, sudah dinyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Karena apalagi pusat titik
pusatnya adalah di darat. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk tetap tenang, jangan panik dan jangan langsung mempercayai info-info yang info-info hoax itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Sirajudin telah memberikan informasi kepada kami di Prime Time News.